hebat yang ada di rumah, apa kabar puasa hari ini? Masih kuat? Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Anak-anak hebat, anak-anak solih-solihah, alhamdulillah hari ini kita sudah memasuki puasa yang ke-11. Alhamdulillah Allah telah memberikan kelancaran, memberikan kekuatan kepada kita sehingga pada hari ini kita masih kuat, masih sehat, dan masih semangat untuk menjalankan ibadah puasa, tentunya juga untuk hari-hari selanjutnya. Nah, hari ini Ustazah Retno tidak sendirian. Ustazah Retno ditemani oleh kakak-kakak hebat yang akan berbincang-bincang pada sore hari ini. Halo anak-anak hebat. Halo. Oke, kenalan dulu. Ada Kak siapa nih? Kak Aini, Kak Rere, Kak Hilwa, Kak Lara. Oke, anak-anak hebat, hari ini kita akan membahas tentang sesuatu yang penting berkaitan dengan ibadah di bulan Ramadan. Nah, anak-anak kalian semua pasti sudah tahu ya, kalau di bulan Ramadan itu kita harus lebih banyak beribadah dan mengelola diri. Salah satunya adalah mengelola emosi. Kakak-kakak, kira-kira kenapa ya kita harus mengelola emosi selama bulan Ramadan? Saya Oh iya Kak Aini. Menurut saya karena Ramadan adalah bulan yang berkah. Jadi kita harus menjaga diri agar tetap tenang dan terhindar dari sikap emosi supaya ibadah kita lebih khusyuk. Oke, bagus sekali Kak Aini. Kalau kita bisa mengontrol emosi kita, maka ibadah puasa kita tidak akan terganggu. Apalagi kalau berpuasa, tentu kita sering merasa lapar, sering merasa haus, yang bisa membuat kita mudah marah. Betul tidak teman-teman? Betul. Iya. Nah, oleh karena itu kita harus pintar mengelola diri kita. Nah, sekarang Ustazah mau tanya nih sama Kak Hilwa. Halo Kak Hilwa. Halo Ustazah. Oke, Kak Hilwa, menurut Kak Hilwa apakah penting sih mengelola diri itu? Sangat penting Ustazah. Saya sangat setuju kalau kita sedang berpuasa itu lebih mudah merasa kesal, mudah merasa marah. Tapi saya selalu mengingat ayat-ayat Al-Quran yang mengajarkan kita tentang kesabaran. Oke, wow, luar biasa Kak Hilwa. Teman-teman, coba salah satu kunci mengelola emosi selama bulan Ramadan adalah dengan cara bersabar. Nah, apakah kalian ingat ayat dalam Al-Quran yang berbicara tentang kesabaran? Kakak ada ingat? Saya sudah. Oke, Kak Lara. Dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 163. Oke, yuk silahkan kalian lantunkan bersama-sama ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-salah. Innallaha ma'as-sabirin. Oke, terima kasih anak-anak hebat. Nah, siapa yang tahu atau hafal artinya? Ayo, Sada. Oke, Kak Rere silahkan. Beriman. Wahai orang-orang yang beriman, mohonlah pertolongan dengan sabar dan sholat. Sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar. Oke, terima kasih Kak Rere. Nah, betul sekali. Dalam Quran surat Al-Baqarah ayat ke-153 mengingatkan kita bahwa sabar adalah kunci menghadapi segala tantangan, termasuk mengelola emosi. Saat kita berpuasa, emosi akan mudah muncul. Nah, kita harus pintar mengelola diri. Dalam ayat tersebut juga dijelaskan bahwa Allah bersama orang-orang yang sabar. Oke, Kak Aini, sekarang saya mau tanya Kak Aini. Kak Aini, apakah ada ayat yang lain yang Kak Aini tahu tentang sabar atau mengelola emosi? Saya ingat Ustazah. Oh iya, silakan. Ayat di surah Al-Imran. Oke, siapa tahu Quran surat Al-Imran ayat keberapa? Ustazah, dalam Quran surah Al-Imran ayat 133 sampai 134. Oke, coba kalian hafal.
Oke, coba dilantunkan silahkan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduhas samawati wal ardu u'iddat lil muttaqin. Alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra'i wal kadhiminal ghaidha wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Masya Allah, Kak Aini, Kak Rere, Kak Hilwa, Kak Rara, hafalan kalian luar biasa. Tos dulu. Oke, luar biasa Kak. Nah, anak hebat, ayat Al-Quran yang sudah dibacakan oleh kakak-kakak tadi mengajarkan kita untuk menahan marah dan memaafkan orang lain. Sebagai orang yang beriman, kita harus berusaha untuk tidak mudah marah dan juga selalu memaafkan orang lain. Nah, ingat ya anak ya, bulan Ramadan adalah bulan yang penuh berkah. Maka Ustazah ingin kalian mengelola diri dengan baik dan memaafkan orang lain dengan mudah. Ustazah ingin bertanya nih ke Kak Hilwa. Kak Hilwa, Halo, Ustazah. bagaimana cara Kak Hilwa mengelola emosi Kak Hilwa saat merasa marah atau kesal Kak Hilwa? Kalau saya itu biasanya itu mengingat bahwa marah itu tidak membawa kebaikan, Ustazah. Terus saya juga mencoba untuk berwudu karena saya pernah mendengar hadis Rasulullah SAW bahwa marah itu dari setan dan wudu dapat menenangkan hati. Oh iya, betul sekali Kak Hilwa. Siapa yang tahu hadis yang disampaikan oleh Kak Hilwa tadi? Saya tahu, Ustazah. Oke, silakan Kak Aini. Dalam hadis Rasulullah SAW bersabda, marah itu dari setan dan setan itu diciptakan dari api, sedangkan api hanya bisa dipadamkan dengan air. Maka jika seseorang sedang marah, hendaklah ia berwudu. Hadis riwayat Abu Dawud. Oke, terima kasih Kak Aini. Nah, betul banget ya kakak-kakak. Tadi hadis Rasulullah SAW, beliau bersabda, yang sudah dijelaskan oleh Kak Aini tadi merupakan kunci dari kita mengatasi marah. Nah, ketika kita marah, kita bisa berwudu. Nah, kemudian kita juga dengan wudu itu bisa menenangkan hati. Nah, sekarang Ustazah akan tanya ke Kak Rara. Kak Rara, selain berwudu, tadi ada cara apa lagi yang Kak Rara lakukan pada saat marah? Ya, saya berusaha untuk berzikir saja. Karena dengan banyak berzikir, hati kita dapat menjadi lebih tenang dan juga menjadi lebih sabar. Saya juga sering membaca ayat-ayat suci Al-Quran yang mengajarkan tentang kesabaran saja. Oke, terima kasih Kak Rara. Tadi yang pertama yang disampaikan Kak Hilwa adalah dengan cara berwudu. Nah, yang kemudian yang disampaikan oleh Kak Rara dengan cara berzikir. Nah, sekarang Ustazah sebelum ke cara selanjutnya, Ustazah mau tanya nih, siapa yang tahu apa sih manfaatnya berzikir? Yuk, Ustazah. Oh ya Kak Rere. Dengan berzikir, kita bisa menenangkan hati dan memperkuat ketenangan dalam diri kita. Terdapat dalam Al-Quran, Allah menyebutkan dalam surah At-Taubah ayat 51, yang artinya, katakanlah, tidak akan menimpa kami kecuali apa yang telah ditentukan oleh Allah untuk kami. Dia adalah pelindung kami, dan hanya kepada Allah orang-orang yang beriman harus bertawakal. Ya. Jadi kalau kita merasa marah atau emosional, kita harus ingat bahwa itu sudah menjadi takdir Allah dan kita harus bersabar dan tawakal ya Us. Ya, betul sekali Kak Aini. Nah, dalam setiap ujian, dalam menghadapi setiap ujian, termasuk saat menghadapi rasa lapar atau haus, waktu kita menjalankan ibadah puasa, itu dengan cara yang tadi kita harus berusaha mengelola diri. Kenapa? Karena dari kita lapar, waktu kita haus itu memicu rasa marah. Gampang banget emosi gitu ya kan. Nah, caranya kita harus bertawakal. Kita harus ingat bahwa semua itu
itu sudah ditentukan oleh Allah. Sabar dan tawakal merupakan kunci agar kita tetap tenang dalam menghadapi tantangan dan selalu fokus setiap ibadah kita. Oh, jadi kalau kita sedang merasa marah dan kesal, kita harus tetap mengingat Allah ya Ustazah? Ya, betul sekali, Kak. Ya, pertama dengan cara berwudu, kemudian berzikir, kemudian selalu mengingat Allah. Ingat itu usaha. Nah, semoga semua cara itu bisa menjadi pribadi kita menjadi lebih baik, bisa lebih sabar lagi, kemudian lebih dekat dengan Allah, terutama di bulan Ramadan yang penuh berkah ini. Ingat ya anak-anak hebat, Ramadan itu adalah waktu yang tepat untuk meningkatkan kualitas ibadah kita. Dan salah satu cara terbaik untuk melakukan peningkatan tersebut yaitu dari diri kita, yaitu dengan cara mengelola emosi dalam diri kita. Semoga kita semua bisa menjalani Ramadan dengan hati yang tenang, penuh sabar, dan selalu ingat kepada Allah. Amin. Ya Allah, amin. Teman-teman, yuk kita selalu menjaga emosi kita dengan sabar dan penuh ketenangan. Karena puasa bukan hanya menahan lapar dan dahaga, tetapi juga menahan amarah dan nafsu. Dengan kita mengelola emosi dengan baik, kita dapat meningkatkan kualitas ibadah puasa kita. Kita juga selalu mendekatkan diri pada Allah dan meraih keberkahan yang lebih besar di bulan suci Ramadan ini. Oke, terima kasih anak-anak hebat, terima kasih kakak-kakak hebat. Demikian bincang-bincang sore hari ini. Tetap semangat menjalankan ibadah puasa. Semangat!